Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang mulia dan kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau sudah memberkati dan melindungi kami di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Urapi kami Tuhan. Kami rindu dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Amsal 19 ayat yang pertama. Tertulis demikian, lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Saudara yang dikasih Tuhan, sepasang suami istri mengundang 6 orang teman mereka untuk makan malam bersama di rumah mereka. Mereka memiliki seorang anak yang masih kecil berusia 6 tahun. Pada hari yang ditentukan, ke-6 orang teman mereka itu tiba dan dipersilahkan masuk. Setelah berbincang-bincang beberapa saat di ruang tamu, mereka pun kemudian duduk di meja makan untuk makan bersama. Sebelum mulai makan, tuan rumah berkata kepada anaknya, "Kamu yang berdoa ya untuk makan malam ini?" Anaknya kaget dan berkata, "Tapi Papa, aku nggak tahu bagaimana berdoa." Ayahnya mengatakan, "Ikuti saja doa Papa." Anak kecil itu menatap ayahnya dengan keraguan. Mereka pun semua mulai berdiam dan menunggu anak kecil itu berdoa. Anak itu pun memulai doanya dengan berkata, "Oh Tuhan, mengapa aku mengundang 6 orang ini ke rumah kami?" Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Amsal 19 ayat yang pertama tertulis, lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Ayat ini saudara, sebenarnya terjemahannya adalah demikian. Adalah lebih baik orang miskin yang berjalan dalam integritasnya daripada seorang yang jahat dalam ucapannya dan yang menipu. Integritas di sini mengandung arti sikap yang jujur dan tulus, di mana ucapan mulut selaras dengan isi hati dan perbuatan. Tuhan menghendaki sikap yang demikian saudara. Setiap kita orang-orang yang percaya, hendaknya menjadi orang-orang yang jujur dan berintegritas. Mulut kita tidak menipu, isi hati kita tidak berlainan dengan ucapan kita. Sebagian dari kita punya budaya sungkan yang mengakibatkan tidak enak mengucapkan pendapat yang sebenarnya. Seharusnya saudara, kita dapat tetap mengatakan kejujuran dengan cara yang baik. Kalau selama ini kita punya kebiasaan berdusta, maka marilah kita bertobat dan ubah diri kita seturut dengan kehendak firman Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-9 tertulis, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya." Dusta merupakan sifat iblis, karena iblis adalah bapa dari segala dusta. Kalau kita masih suka berdusta, berarti kita belum hidup dalam kebenaran. Setiap kita yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Kita telah menanggalkan manusia lama kita, beserta dengan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Amsal 10 ayat yang ke-9 tertulis, "Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui." Ayat ini lebih jelasnya berbunyi demikian, "Siapa yang berintegritas akan aman hidupnya, tapi siapa yang berlaku jahat dan menipu akan diketahui." Jadi saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang menjaga hidupnya jujur dan tidak menipu, yang tulus, selaras antara ucapan mulut, hati dan perbuatan, hidupnya akan aman. Sebaliknya saudara, orang yang tidak tulus, yang suka menipu, berbohong,
pada suatu saat kebohongannya akan diketahui, dan hal itu akan membawa kerugian baginya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pribadi yang berintegritas baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lagi kita berdusta, berbohong, menipu, tapi berkatalah jujur, miliki hati yang tulus, dan hiduplah dalam integritas. Orang yang jujur dan berintegritas dikenan Tuhan. Tuhan menyediakan pertolongan dan menjadi perisai bagi orang-orang yang hidup dalam integritas. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang kembali mengajar kami, membentuk kami ya Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami belajar untuk hidup dalam integritas. Tolong kami ya Tuhan, bersihkan dan murnikan hidup kami, jamah hati kami, dan kuduskanlah kami. Ubah kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang ucapan kami selaras dengan isi hati kami dan selaras dengan perbuatan kami. Tolong kami Tuhan, kami rindu untuk menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Kami bukanlah anak-anak iblis yang mempunyai sifat dusta. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, dan tuntun kami Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang memiliki integritas yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami di sepanjang hari ini, dalam segala apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan, nama-Mu senantiasa dimuliakan di dalamnya. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, sembuhkanlah ya Tuhan, jamahlah dengan kuasa-Mu, alirkan kuasa kesembuhan di dalam tubuh mereka, dan sembuhkanlah ya Tuhan dengan sempurna. Yang sedang bergumul dalam masalah pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, berikanlah pekerjaan kepada setiap orang yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan. Berkatilah setiap usaha, bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, dan cukupkanlah ya Tuhan segala keperluan kami, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.